Hai, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita simak terlebih dahulu cerita yang akan Bu Cia tampilkan di papan tulis. Mari kita simak dan kita baca bersama-sama. Di suatu hari yang cerah di hari Minggu, Niko duduk di meja makan, ingin menyantap sarapan yang sudah dibuat oleh ibu. Wah, enak sekali nih, ada telur goreng dan sayur bayam kesukaan aku, kata Niko. Setelah dicoba, ternyata sayur bayamnya hambar, tidak ada rasanya. Bu, kok sayurnya gak ada rasanya, gak enak, kata Niko. Oh iya, maaf ya nak, garamnya habis, kata ibu. Garam itu apa sih bu? Kata Niko. Garam itu bumbu dapur nak, supaya masakannya ada rasa asin, kata ibu. Oh gitu ya bu, garam terbuat dari apa sih bu? Buatnya bagaimana? Teman, kami tinggal di salah satu pusat pembuatan garam tradisional terbesar di Pulau Bali. Ya, disinilah garam Palungan berasal. Tepatnya berada di desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Di pantai Kayu Duri ini terdapat lebih dari 20 petani garam beraktivitas dari pagi sampai sore hari. Yang menarik, proses pembuatannya dilakukan dengan cara tradisional. Kakekku salah satu di antaranya. Ayo, Mu, semangat! Jika diperhatikan, cara pembuatan garam Tejakula memang sedikit lebih rumit, teman. Berbeda dengan di tempat lain. Di sini, proses diawali dari nguayahin, yaitu menyiapkan media berupa tanah yang sudah dibasahi dengan air laut. Tanah kaya mineral ini kemudian diratakan pada pajegan atau area penjemuran tanah. Setelah dibiarkan selama kurang lebih 1 hari, akan terdapat retakan pada tanah. Selanjutnya, petani garam menggemburkannya menggunakan bongkrak. Ayo, semangatmu! Tanah kaya mineral ini selanjutnya dimasukkan ke atas tinju. Alat yang terbuat dari bambu ini berfungsi sebagai tempat penyaringan. Uniknya, kegiatan pengisian tinju selalu dilakukan pada siang hari. Kakekku bilang, terik matahari akan meningkatkan kandungan garam dan mineral pada media tanah. Wah, sudah hampir penuh nih. Supaya makin padat, tanah harus diinjak seperti ini. Saat tanah semakin padat, maka akan semakin kecil rongga resapan, sehingga kualitas air garam yang dihasilkan akan semakin bagus. Jangan lupa untuk merapikan bagian pinggirnya ya, sampai berbentuk seperti mangkuk. Nah, sekarang tinjung sudah siap diisi dengan air laut. Ayo, semangat Bu! Yap, kami akan mengisi tinjung dengan air laut, yaitu dengan mengangkutnya menggunakan sene. Itulah teman, semacam ember tradisional yang terbuat dari daun lontar. Bagus kan? Sayangnya, sene mudah sekali bocor. Itu sebabnya sekarang banyak petani garam yang mengganti bahan sene dengan seng. Teman, satu buah tinju dapat menampung sampai 1000 liter air. Itu artinya kami masih harus bekerja keras. Semangat! Tinjunya sudah penuh, akan dibiarkan semalaman. Esok paginya, air tuah atau air yang mengandung garam akan merebes ke bawah dan tertampung dalam gerombong. Nah, air tuah inilah yang nantinya akan menghasilkan garam. Sekarang giliran Bayu dan Supar yang bertugas membantu Bibi dan Kakak menuangkan air tuah ke palungan. Palungan serupa dengan alat penjemuran yang terbuat dari batang pohon kelapa. Jika cuaca cerah, dalam waktu kurang dari 2 hari, air garam akan berubah menjadi kristal garam yang siap dipanen. Selain prosesnya yang masih tradisional, garam Tejakula juga terkenal dengan kualitasnya yang mendunia. Tak hanya bersih, rasa asin pada garam juga tidak pahit.
sehingga tidak merusak rasa pada masakan. Salah satu rahasianya adalah karena palungan. Pori-pori halus pada batang kelapa terbukti dapat menyaring air. Tak heran kalau pada bagian bawah palungan sering terdapat tetesan air garam yang mengkristal seperti ini. Yap, palungan adalah salah satu rahasia kualitas garam Tejakula menjadi sangat istimewa. Nah, itu dia tadi video proses pembuatan garam. Sekarang kalian coba perhatikan, ada perubahan wujud benda yang terjadi dalam proses pembuatan garam. Coba kalian sebutkan. Kalau tidak salah, ada 2 proses yang terjadi. Apa saja ya? Yang pertama adalah menguap. Jadi air laut yang ditaruh di dalam palung kelapa tersebut akan menguap. Nah, setelah menguap nanti akan mengkristal. Makanya setiap hari air laut harus ditambahkan ke dalam palungan kelapa supaya kristal garamnya semakin tebal dan hasilnya bisa semakin banyak. Itu dia tadi proses pembuatan garam. Hai, aku Nada. Aku adalah asisten Bu Cia. Di sini aku akan menemani kalian untuk belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud benda yang berkaitan dengan pakaian. Kalian pasti pernah membantu ibu menjemur pakaian, bukan? Nah, dari basah, pakaian tersebut menjadi kering karena terkena sinar matahari. Menurut kalian, perubahan apa sih yang terjadi ketika kita menjemur baju? Tepat sekali, yaitu menguap. Baju yang basah mengandung air, dijemur dengan sinar matahari, lalu airnya menguap, maka bajunya kering. Nah, setelah kering, biasanya ibu ngapain bajunya? Pasti bajunya dilipat dan disetrika. Nah, di sini Nada akan mengajak kalian untuk mengetahui cara melipat baju. Sekarang kalian keluarkan kaos yang sudah kalian bawa. Kita akan mempraktikkan cara melipat baju. Pertama-tama kita bentangkan bajunya di meja yang rata. Yang kedua, kita ambil garis di setengah bagian pundak. Lalu kita cubit setengah bagian pundak dan di tengah baju kita tarik, lalu angkat, letakkan lalu lipat. Jadi deh lipatan baju yang rapi. Nah, ini cara yang kedua. Kita tidak letakkan di meja, tapi kita sambil berdiri lipat sepertiga bagian, lalu dilipat lagi. Nah, tinggal dilipat ke bawah. Gampang bukan? Coba kalian praktekkan ini bersama teman-teman dan juga bisa kalian praktekkan di rumah. Nah, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika kurang paham, tanyakan ke Bu Cia. Oke? Assalamualaikum.